Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nanda Maharani, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Psikologi Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Pancasila semester 1. Langsung saja kita simak pembahasan berikut ini. Implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita mulai dari apa sih itu filsafat? Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah atau dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia atau filosofia. Pada dasarnya, sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari 5 sila adalah satu kesatuan utuh dan saling berhubungan serta saling terikat untuk satu tujuan tertentu. Di masing-masing sila memiliki fungsinya masing-masing dan selalu berhubungan serta tidak saling berlawanan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai ciri khas tersendiri sehingga memiliki perbedaan dengan sistem filsafat yang lainnya. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir dan pemikiran sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Beberapa nilai-nilai filsafat Pancasila yang bisa kita amalkan atau dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pembangunan dan pengembangan di bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia, sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Karenanya kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ilmu ekonomi, terdapat istilah yang kuatlah yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih bertuju pada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik, yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya, hendaknya disesuaikan atas sistem nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. Sebagai anti klimaks proses reformasi, yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat meresahkan dan memprihatinkan seperti amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antar kelompok, masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.
Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara adalah hakikatnya suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis. Maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukannya seperti sedia kala agar tercapainya harkat dan martabat manusia yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pentingnya penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Menurut para ahli, etika merupakan aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi sebagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap bertindak secara tepat untuk menjalani hidup ini. Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena sama-sama mengajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Menurut Christian Siregar, Pancasila sebenarnya sebagai fondasi bersama bagi setiap komponen untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersosial. Oleh karena itu, pada kaitannya menggunakan nilai etika inilah yang tercantum pada Pancasila adalah sekumpulan bidang yang diangkat berdasarkan prinsip nilai kehidupan dan berkembang dalam masyarakat. Dalam tingkatan Pancasila menjadi dasar nilai filsafat negara, maka wajib diuraikan pada suatu kebiasaan yang dimana paduan perwujudan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Sri Rahayu Amri, termuat dua rupa kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma hukum dan norma moral. Begitu ditemukan menjadi suatu kebiasaan hukum positif, Pancasila harus diuraikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kentara. Hal itu secara nyata diuraikan pada tertib hukum Indonesia. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti asal yang pertama. Jika kata dasar digabungkan dengan kata negara, maka akan menjadi dasar negara. Sehingga pengertian dasar negara adalah ajaran yang merupakan gagasan pemikiran tentang kehidupan dunia serta kehidupan bernegara menjadi pedoman dasar dalam mengatur, memelihara, serta mengembangkan kehidupan suatu negara. Pancasila merupakan 5 sila yang digunakan sebagai landasan dan pedoman negara Indonesia, dengan burung Garuda sebagai lambangnya. Pancasila dalam bahasa Sanskerta artinya yakni panca yang berarti 5, lalu sila yang berarti prinsip atau asas dari kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Setijo mengatakan bahwa konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara falsafah atau filosofis groundslike bagi negara Indonesia merdeka. Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sila pertama, dengan sesama manusia, sila kedua, dengan tanah air dan nusa bangsa Indonesia, sila ketiga, dengan kekuasaan dan pemerintahan negara, sila keempat, dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan, sila kelima. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yaitu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.